Kan kita melihat di tahun 2024 ini banyak banget nih caleg-caleg muda, Bu. Gimana sih tanggapan dari Ibu sendiri nih, Bu? Tadi kalau kita mau sesuatu negara itu berubah, kita harus masuk di dalam bagiannya. Oh, dalam sistemnya, Bu, ya. Sistemnya. Pernah jadi anggota parlemen termuda juga kan dulu, Bu? Iya, dulu di 2014. Pada saat kita sudah berparlemen, tidak ada lagi itu yang namanya partai, yang adanya kepentingan rakyat semuanya. Jadi kalau di DPR itu ibaratnya tidak boleh baper. Gitu, tidak boleh baper. Jadi itu sudah harus disiapkan dulu mentalnya. Jangan sampai nanti di DPR gara-gara berbeda partai jadi gontok-gontokan, karena kan jiwanya masih muda nih, semangatnya masih berapi-api. Jadi itulah yang harus disiapkan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program Mengenal Lebih Dekat Calon Legislatif di Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin sudah 2 episode saya belum membersamai Sobat Bu Samaidi nih. Dan sekarang saya balik lagi dengan bintang tamu yang sangat spesial karena beliau merupakan anggota DPRD di Kota Samarinda. Langsung saja kita sambut, ini dia Ibu Novi Marinda. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu ya, Mas Adit. Iya, Bu. Bu, boleh nih memperkenalkan diri kepada Sobat Bu Samaidi, Bu? Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Novi Marinda Putri SE, anggota DPRD Kota Samarinda, yang insya Allah kedepannya akan maju lagi di Kota Samarinda di dapil yang sama dengan partai yang sama. Ya, itu aja Mas Adit. Dapilnya Sungai Kunjang, Bu, ya? Dapilnya yang sama ya, dapilnya masih Sungai Kunjang, dapil 3 Sungai Kunjang. Bu, ngomong-ngomong soal caleg nih, Bu. Kan kita melihat di tahun 2024 nih banyak banget nih caleg-caleg muda, Bu. Gimana sih tanggapan dari Ibu sendiri nih, Bu? Loh, kalau saya pribadi tuh senang sekali Mas Adit. Kebetulan saya juga ketua Barisan Muda Kalimantan Timur yang selalu menyemangati teman-teman, adik-adik, ayo kita berpolitik. Karena kan begini Mas Adit, kalau kita mau sesuatu negara itu berubah, kita harus masuk di dalam bagiannya. Oh, dalam sistemnya, dalam Bu, sistemnya. Ya, jadi kayak misalkan adik-adik yang suka demo atau gimana, masuklah kita ke dalam, lebih nyaman kita untuk menyampaikan, karena kita punya hak sendiri, untuk berbicara di sana gitu loh. Jadi saya senang sekali, adik-adik, saudara-saudara kita yang muda-muda itu sudah terbuka untuk berpolitik. Pasti nanti kalau anak-anak muda yang ada di dalam parlemen itu akan beda rasanya pasti. Dengan yang tidak mengecilkan yang sudah tua ya, tapi pasti karena kita kan berada di era kita, jadi harusnya segala sesuatunya diputuskan, keputusan dan lain-lain itu harus menyesuaikan dengan era yang ada saat ini. Seperti itu. Bu, pesan untuk anak-anak muda yang maju nih, Bu, apa sih pesan-pesannya? Terutama kan Ibu sudah duduk 2 periode nih di DPRD Kota Samarinda. Mungkin ada yang disampaikan. Apalagi Ibu memang pernah jadi anggota parlemen termuda juga kan dulu, Bu? Iya, dulu di 2014. Mungkin bisa dibagi tips-tipsnya nih, Bu. Oh iya, sebenarnya begini, kadang-kadang yang diragukan orang-orang itu dengan anak-anak muda ini siap nggak, ini semua itu kan karena terbiasa. Tapi saya yakin sih caleg-caleg yang ada ini mereka sudah siap segala sesuatunya, siap mentalnya, siap dengan segala keadaannya nanti di sana. Karena kita di sana itu pada saat kita sudah berparlemen tidak ada lagi itu yang namanya partai, yang adanya kepentingan rakyat semuanya. Jadi kalau di DPR itu ibaratnya tidak boleh baper, gitu, tidak boleh baper. Jadi anak-anak muda itu harus tahu nih, kalau sudah ber-DPR yang hanya ada yang boleh kita lakukan adalah bagaimana kebutuhan rakyatnya. Jadi itu sudah harus disiapkan dulu mentalnya. Jangan sampai nanti di DPR gara-gara berbeda partai jadi gontok-gontokan, karena kan jiwanya masih muda nih, semangatnya masih berapi-api. Jadi itulah yang harus disiapkan mungkin nantinya. Tapi kalau misalkan seperti
wawasan dan lain-lain. Saya yakin pada saat mereka mencalonkan diri, mereka sudah siap untuk siap semua segalanya itu. Oke. Bu, jika boleh kita tarik mundur nih Bu, terkait perjalanan Ibu di dunia politik, apa sih yang melatar belakangin Ibu terjun di dunia politik pertama kalinya Bu? Apakah ada dorongan dari keluarga atau memang dari keluarga sendiri pernah Bu berpolitik? Kalau saya baru satu-satunya dari bagian keluarga saya yang masuk ke dunia politik. Kebetulan saya itu salah satu orang yang berada pada zaman reformasi. Jadi pada saat reformasi 98 itu saya salah satu kader dari BM PAN. Saya berpolitik, saya masuk di PAN itu dari tahun 2002. 2002 di situ berorganisasi bersama teman-teman, pernah mencalonkan diri sebelumnya di 2009 tapi caleg DPRD provinsi Dapil Balikpapan. Pada saat itu pernah sebelum itu saya juga mau mencaleg tapi usianya belum cukup. Jadi tertolaknya karena usia tidak cukup. Jadi tahun 2009 saya mencalonkan diri lagi tapi dari DPRD provinsi Dapil Balikpapan Kalimantan Timur. Terpilih. Nah, terus saya mencalonkan diri lagi. Memang sayanya Mas, hanya satu-satunya di keluarga kami, orang tua saya latar belakangnya itu PNS. Jadi tidak ada, tidak ada politik sama sekali. Jadi tidak ada garisnya sebenarnya Kak, garis kami berpolitik. Tapi alhamdulillah karena saya itu dilahirkan sebagai anak muda pada saat reformasi, semangat kita kan luar biasa saat itu. Dan kebetulan Bapak Reformasi Pak Amin Rais, saya bergabung di dalamnya bersama teman-teman PAN sampai hari ini masih di partai yang sama. Alasan memilih Partai Amanat Nasional nih Bu, sebagai wadah Ibu berpolitik apa nih Bu? Jadi gini Pak, kalau dulu kan pilihan partai itu tidak terlalu banyak ya waktu itu. Dan saya melihat sosok Pak Amin Rais itu sebagai idola saya. Saya bukan PAN-nya dulu, jadi Pak Amin Raisnya dulu. Jadi saya sangat mengidolakan beliau. Nah kebetulan beliau membuat partai, dan bergabunglah saya tidak langsung di partainya, tapi di barisan mudanya, Jadi kami kayak saya partai lah. Jadi 2002 itu saya bergabung di Partai Amanat Nasional lewat barisan mudanya itu tadi. Nah disitulah semangat anak-anak mudanya semua, banyak sekali yang dilahirkan oleh BM PAN itu menjadi politisi-politisi di Kota Samarinda. Bu, ini kan Ibu untuk periode 2024 nanti kembali mencalonkan diri di dapil yang sama Bu. Iya, insya Allah. Kira-kira apa nih hal yang mendasarin Ibu untuk maju lagi tapi di dapil yang sama, kenapa enggak ke provinsi lagi nih Bu? Iya, banyak sekali pertanyaan itu Mas Adit. Kan masyarakat itu taunya 2 periode ya, gitu. Iya. Tapi kan masih banyak hal-hal yang belum selesai. Kebetulan saya itu dapil saya hanya 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Kunjang. Masih banyak sekali permasalahan, permasalahan infrastruktur, permasalahan kemiskinan, UMKM dan lain-lain tuh masih banyak. Kita sadari sekarang pemerintah kota kita sudah mulai bertahap untuk pembangunan itu. Tapi tidak semuanya belum merata. Apalagi daerah saya seperti sekolah saja Pak. Mas Adit, itu di dapil saya itu kekurangan sekolah. Untuk sekolah. Jadi kalau misalkan daerah Lok Bahu itu untuk mencari SMP-nya kesulitan. Karena kan apalagi sekarang dengan program pemerintah pusat yang zonasi. Nah, itu harusnya di setiap kelurahan, setiap kecamatan itu ada sekolah SMP negerinya. Biar maksimal sistemnya. Sistemnya. Nah, tapi kan sekarang tidak. Sekolah yang favoritnya itu di SMP Negeri 10. Otomatis yang di daerah Lok Bahu itu tidak bisa. Sudah belum sampai di jarak mereka sudah tidak ada lagi kuotanya sudah habis Bu ya. Untuk sekolah-sekolah itu, belum lagi permasalahan-permasalahan lain yang memang mendasari hal tersebut. Kami sebagai anggota DPR berusaha untuk maksimal, tapi ya seperti itu masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di bawah sana. Bu, saat ini kan Ibu berada di Komisi 2 nih Bu. Ya, Komisi 2 tuh fokusnya apa sih Bu untuk di DPRD Kota? Kalau Komisi 2 di DPRD Kota itu salah satunya PAD, pendapatan asli daerah. Ke situ, pariwisata juga ada di situ.
apalagi ya itu deh kayaknya yang fokusnya. Jadi tapi alhamdulillah Mas Adit di tahun ini APBD kita, PAD kita itu terbesar, 717 miliar. Nah, itu pencapaian yang luar biasa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota bersama jajarannya. Kami hanya di DPRD ini hanya mengawasi dan nge-push mereka untuk bisa maksimal PAD ini. Walaupun memang masih tidak bisa kita pungkiri, masih banyak beberapa sumber PAD yang belum tercover. Itu saja sudah luar biasa. Ini tertinggi 717 miliar itu tertinggi dalam periode kota selama ini. Jadi masih banyak, tapi masih banyak kalau misalkan seperti kita lihat parkir liar dan lain-lain. Alhamdulillah betul. Banyak sekali sekarang perubahan oleh pemerintah kota. Salah satunya kita masuk ke sini aja kan harus membayar parkir ya. Itu salah satu program pemerintah yang untuk menaikkan PAD tersebut. Kota Samarinda. Iya, Kota Samarinda. Bu, kalau untuk PAD sendiri nih Bu, terbesarnya dari bidang apa Bu? PAD Kota Samarinda. Kalau kita itu kan Mas ada di pariwisata, bukan di pariwisata, di pajak. Pajak ya? Pajak, tapi pajak kayak hotel dan lain-lain. Kebetulan restoran, memang pajak restoran, pajak hotel. Kebetulan kan di Samarinda memang hotel sudah menjamur. Seperti itu. Berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Kalimantan Timur. Samarinda memang lebih maju kalau untuk hal-hal tersebut. Nah, itu yang menjadikan sumber PAD. Kami sih berharap ke depannya sumber PAD kita dari parkir itu bisa dimaksimalkan karena sekarang kan luar biasa ya dengan pemerintah mengadakan program parkir elektronik itu terlihat sekali Mas Adit peningkatan PAD kita tuh salah satu dari itu, makanya pemerintah gencar sekali tuh untuk meningkatkan masyarakat untuk memakai parkir elektronik tersebut karena dengan itu semua PAD kita bisa terukur. Betul. Seperti itu. Bu, kalau dari Ibu sendiri nih, selama Ibu kan kurang lebih hampir 5 tahun nih sudah, dan tahun depan sudah kembali pemilu, apa sih Bu yang Ibu rasa kurang dan ingin ditambahkan dan sehingga pas maju nanti, insya Allah mudahan terpilih lagi kan Bu, apa sih yang pengen ditambahkan lagi nih Bu? Iya itu dari tadi, Ibu sendiri. Itu tadi Mas Adit, banyak sekali kalau di komisi saya itu banyak sekali potensi-potensi. Saya kebetulan berada di komisi 2, salah satunya potensi pariwisata. Nah itu kita pengen sekali itu pariwisata di Kota Samarinda ini muncul. Nah banyak sekali, salah satunya yaitu Sungai Mahakam. Tidak semua daerah punya sungai. Nah jadi maksudnya pemerintah kota bersama DPRD juga bisa bagaimana kita berpikir bersama bagaimana caranya pariwisata di Kota Samarinda itu bisa maju. Salah satu penyumbang PAD itu harusnya salah satunya dari pariwisata. Kita lihat saja beberapa daerah seperti Bali mereka PAD-nya hanya dari sumber pariwisata itu, dan saya rasa Kota Samarinda bisa menjadikan itu sumber PAD bagi Kota Samarinda sendiri. Kita punya sungai yang besar, ada beberapa daerah di luar negeri sana itu kita datang ke negaranya hanya untuk melihat sungainya. Kayak di Venesia Italia. Iya, kayak di Venesia Italia. Jadi gimana caranya kita mengemas? Kita sudah punya, kebetulan kita diberkahi dengan salah satu sumber pariwisata yang ada, hanya saja mungkin belum maksimal kita kelola untuk bisa menjadikan itu sumber PAD bagi Kota Samarinda. Itu salah satunya. Yang kedua, infrastruktur yang ada sekarang itu kan masih terfokus di kota. Benar, di tengah kota ya, terfokus di kota. Kalau kita ke Kota Samarinda mungkin sekarang pasti kita melihat banyak sekali perubahan. Tapi kalau kita sampai ke daerah-daerah agak kampung, kebetulan dapil saya itu tidak di kota, di pinggiran kota. Jadi masih banyak sekali itu permasalahan yang lampu jalannya tidak menyala, seperti di Jembatan Mahulu dan lain-lain itu menuju ke sananya masih terlalu gelap dan sering sekali itu terjadi tabrakan liar dan lain-lain begitu. Itulah masih banyak hal-hal seperti itu yang nanti ke depannya akan kita perjuangkan bersama di DPRD Kota Samarinda bersama pemerintah kota. Siap Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan kah Bu kepada masyarakat Kota Samarinda, khususnya dapil Ibu sendiri nih, Sungai Kunjang. Gitu ya. Boleh ya di sini ya Mas. Boleh Bu. Iya.
Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda khususnya Sungai Kunjang, nanti pada saat pemilu 14 Februari kita sama-sama datang ke TPS untuk menentukan pilihan kita. Apapun partainya, yang penting benar-benar membawakan mereka membawa visi misi yang benar, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita harus sama-sama, jangan golput. Itu yang paling penting, karena satu suara kalian berpengaruh sekali terhadap pembangunan Kota Samarinda. Oke, harapan Ibu nih Bu, di tahun depan, optimiskah untuk kembali menjadi anggota legislatif di Kota Samarinda, Bu? Optimis itu harus, Mas. Harus. Pada saat kita mencalonkan diri, berarti kita punya keinginan untuk menang. Insya Allah, saya juga mohon doa restunya kepada masyarakat khususnya Sungai Kunjang. Saya ingin melanjutkan perjuangan yang sudah ada untuk bisa duduk lagi di DPRD Kota Samarinda untuk bersama-sama masyarakat membangun Kota Samarinda. Oke. Bu, nggak terasa kita hampir 20 menit nih menemani gitu Sobat ya? Wisam ID. Perasaan saya baru loh, Mas Adit. Iya, Bu. Bu, mungkin ada closing statement sekali lagi nih, Bu, untuk dari Ibu, untuk Sobat Wisam ID maupun masyarakat Kota Samarinda secara keseluruhan. Closing statement dari Ibu nih. Closing statementnya apa ya? Bebas, Bu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini kita sedang menghadapi pesta demokrasi. Namanya pesta, harus kita bersama-sama merayakannya. Pada saat merayakan, kita semua untuk puncak perayaannya pada tanggal 14 Februari nanti. Jadi kita sama-sama masyarakat yang memang mempunyai hak pilih, kita bersama-sama kita pergi ke TPS, kita tentukan hak pilih kita dengan baik dan benar untuk menentukan siapa calon legislatif yang Anda memang harapkan untuk membangun kota kita sama-sama semuanya. Oke, luar biasa sekali Sobat Wisam ID. Itu merupakan closing statement dari Ibu Nopi Marinda. Bu, mungkin saya Aditya Setiawan dan Ibu Nopi Marinda pamit undur diri. Kita saksikan terus mengenal lebih dekat calon legislatif di Provinsi Kalimantan Timur. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.